ada sesuatu yang menghalangi mata para murid sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga siapapun yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Paroki Katedral Tiga Raja. Yesus yang bangkit berada bersama dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Yang mengherankan, dua murid itu tidak mengenal bahwa orang itu adalah Yesus. Mengapa? Apa dua murid itu buta? Tidak. Apakah Yesus sudah berubah? Juga tidak. Lalu mengapa? Ini jawabannya, dan mohon dengar baik-baik. Kenyataan Yesus tidak sesuai dengan harapan para murid. Yang diharapkan para murid, Yesus tampil sebagai raja. Kenyataannya, Yesus wafat di salib. Yang diharapkan para murid adalah Yesus akan memegang tongkat komando dan dia memimpin pasukan perang, maju bertempur melawan tentara Romawi, dan Imperium Romanum akan dikalahkan seperti Raja Daud mengalahkan Goliat raksasa itu. Itu harapan. Kenyataannya Yesus memikul salib. Akibatnya para murid kecewa dan frustrasi berat. Frustrasi tingkat dewa. Para murid itu membangun setumpuk harapan yang bertentangan dengan visi misi Yesus. Dan itulah yang tadi dalam Injil Yesus mengatakan, kamu memang bodoh sekali. Itu kebodohan para murid. Saudara, kita belajar apa dari pengalaman para murid yang kita dengar dalam Injil hari ini? Yang kita belajar adalah ini. Jangan memaksakan kehendakmu untuk orang lain, juga memaksakan untuk Tuhan. Yang kita belajar hari ini adalah jangan memaksakan orang lain dan memaksakan Tuhan Allah untuk mengikuti kau punya mau. Anda boleh saja punya harapan dan keinginan, silakan. Anda boleh saja punya impian dan dambaan, silakan. Tetapi sekali lagi, kalau harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan, ya cepat geser haluan itu. Cepat move on. Berpindah jurus impian. Jangan terbawa arus kebodohan, agar Anda tidak ikut kebodohan para murid, dua murid Emmaus itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan umat sekalian, khususnya juga mereka yang saat ini mengikuti misa lewat live streaming, untuk memahami pokok pikiran Injil hari ini, seperti biasa, pastor akan memberikan sebuah ilustrasi. Dengan ilustrasi ini,
harap umat memahami pesan-pesan Injil hari ini. Karen itu seorang ibu yang saat masih muda, dia membaca surat kabar, menonton televisi tentang pegawai pajak Gayus Tambunan yang hartanya melimpah karena dia menilep data. Hartanya banyak. Dia juga membaca berita-berita saat ini, berita online, juga siaran televisi, bahwa ada pejabat-pejabat, khususnya pejabat pajak, yang punya harta miliaran, harta tak terhingga, uang berlimpah ruah. Dan Karen, dia membayangkan, seandainya saya punya suami seorang pegawai negeri pajak, lebih bagus lagi. Dan apa yang terjadi benar-benar sungguh terjadi. Dia bertemu dengan seorang pemuda gagah, Melkias namanya. Ganteng, badan tegap, sayang dia agama lain. Tapi bagaimana ya? Dalam perjumpaan itu dia tahu Melkias seorang pegawai negeri dan pegawai pajak. Bahkan pangkat tidak main-main. Dia sudah sampai di eselon 2. Seperti yang dia dengar di dalam berita online, orang dengan eselon 2 punya harta miliaran. Diam-diam Karen membangun impian. Dia membangun setumpuk harapan. Saya akan nikah dengan Melkias, apapun. Agama Katolik ku tinggalkan, no problem, tidak soal. Yang penting saya bersama Melkias. Pegawai negeri, pangkat tinggi di pajak. Begitulah dia membangun impian. Saya akan menikah dengan dia, dan saya berharap suatu saat kami berdua akan punya rumah yang bagus, punya uang banyak, bisa beli mobil yang mahal, dan bisa jalan-jalan. Itu yang ada di pikirannya. Dan pada saat jadi dia meninggalkan gereja Katolik, dia nikah dengan Melkias itu. Impian segera akan terwujud. Harapan segera akan jadi. Tunggu punya tunggu, kapan impian itu jadi, kapan harapan itu jadi. Kenyataan jauh panggang dari api. Melkias memang punya jabatan eselon 2 perpajakan, tetapi dia tidak punya harta yang banyak seperti Abdul Ghaffar yang punya harta 96 miliar yang ada di berita itu. Melkias memang pejabat, tapi dia tidak bisa membangun sebuah rumah mewah, bak istana, seperti orang kaya dadakan, semisal Rafael Alun yang juga ada di berita punya rumah mewah. Orang pajak nih. Melkias memang pejabat, tapi tidak bisa membeli mobil mewah seperti yang dimiliki oleh anak pejabat pajak
yang bernama Mario Dandi itu. Melkias memang pejabat, tapi dia tidak bisa ajak istrinya untuk jalan-jalan ke luar negeri mengikuti tur studi banding yang pejabat-pejabat bawa keluarga, bawa istri. Ternyata Melkias tidak melakukan itu untuk Karen. Alhasil, Ibu Karen kecewa berat. Sudah meninggalkan gereja Katolik dan sekarang angan-angannya tidak tercapai. Saudara, kondisi Ibu Karen paralel dengan kondisi dua murid Emmaus. Baik Ibu Karen maupun dua murid Emmaus membangun setumpuk angan-angan palsu, mimpi sesat, sehingga pada saat Melkias tampil beda, saat Yesus tampil beda, maka Karen dan dua murid Emmaus kecewa. Ibu Karen membangun setumpuk harapan yang bertentangan dengan visi misi suaminya yang adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Dua murid Emmaus membangun setumpuk harapan, mimpi yang bertolak belakang dengan visi misi Yesus yang adalah Mesias surgawi, bukan Mesias politik. Di sini Ibu Karen kecewa nenek moyang punya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa pesan untuk kita hari Minggu ini? Pastor punya 3 pesan pendek. Pesan yang pertama, jangan pernah memelihara angan-angan sesat agar kau tidak kecewa seperti dua murid Emmaus dan kecewa seperti Ibu Karen. Itu pesan pertama. Dan pesan yang kedua, kebenaran tidak akan nampak bila mana bayang-bayang keliru menguasai hidupmu. Kalau engkau hidup di bawah bayang-bayang sesat, maka engkau tidak akan pernah bertemu kebenaran karena dikuasai, ditutupi oleh mimpi yang sesat. Dan pesan yang ketiga, pesan terakhir, bila engkau sadar bahwa engkau keliru, move on. Segera move on. Agar engkau tidak menyesal seumur hidup. Tuhan memberkati dua murid Emmaus, Tuhan memberkati Ibu Karen, dan Tuhan memberkati kita semua yang berada di dalam situasi dua murid Emmaus dan berada di dalam situasi Ibu Karen. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.